Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada di seluruh tanah air. Alhamdulillah jumpa kembali dengan Kokom Komariah. Hari ini kita berbincang tentang mustika budi menuju kesempurnaan hidup. Hari ini kita akan membahas tentang tawakal atau berserah diri kepada Allah. Sebagaimana dinukilkan dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 160 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyansurukumullahu fala ghalibalakum wa iyyahdulkum faman dalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, yang artinya jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi itu perintah kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Kemudian dilengkapi dalam sebuah hadis yang artinya, jika seumpama kamu suka berserah diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tawakal kepadanya, tentu Allah memberi rezeki kepadamu, sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung yang pada pagi-pagi berangkat dengan perut kosong, di waktu sore pulang dengan perut kenyang. Ya, coba kita pahami dulu apa itu tawakal. Tawakal adalah amalan dan ubudiyah, penghambaan hati dengan menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah, thiqah terhadapnya, berlindung hanya kepadanya, dan ridho atas sesuatu yang menimpa dirinya. Berdasarkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan segala kecukupan bagi dirinya dengan tetap usaha keras untuk dapat memperolehnya. Tawakal merupakan perbuatan lahir dan batin dengan menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berserah diri sepenuhnya untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Nah, di sini juga ada beberapa keutamaan tawakal. Yang pertama, orang yang bertawakal akan memperoleh kecukupan dari Allah. Orang yang bertawakal itu dijamin mendapatkan rasa cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini lantaran orang yang bertawakal telah menyerahkan diri kepada Allah, sehingga dia akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki untuk umatnya. Keutamaan ini tercantum dalam surat At-Tolak ayat 6 yang artinya berbunyi begini, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi kalau kita bertawakal, maka kita akan dicukupkan oleh Allah. Ada rezeki yang memang sengaja disiapkan Allah dari hal yang tidak diduga-duga. Kemudian orang bertawakal juga akan meningkatkan keimanan. Karena orang bertawakal adalah salah satu bagian dari keimanan seorang muslim. Sebagaimana dicantumkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 23 yang berbunyi, artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi dengan bertawakal, maka keimanan kita akan meningkat. Selanjutnya, orang bertawakal juga akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 41 dan 42 yang artinya, dan orang-orang yang berhijrah kepada Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi orang bertawakal itu akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Selanjutnya orang yang bertawakal juga akan terhindar dari godaan setan. Jadi tawakal ini membuat seorang muslim terhindar dari godaan setan. Sebab Allah tidak akan membiarkan setan mendekati manusia yang beriman dan berserah kepadanya. Keutamaan ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 99 yang artinya berbunyi, sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Luar biasa, yaitu keutamaan orang yang bertawakal tidak akan terganggu oleh setan, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, meningkatkan keimanan, dan juga akan memperoleh kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat contoh-contoh apa sih yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari bertawakal. Yang pertama, kita harus selalu bersyukur jika mendapat nikmat dari Allah dan bersabar apabila mendapat musibah. Kemudian kita selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Selalu berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian atau apa yang kita terima. Tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar. Menyerahkan segala sesuatu hal terhadap Allah setelah berusaha keras. Selalu berusaha dan berikhtiar dengan maksimal. Selanjutnya bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah berputus asa dalam berusaha. Menerima semua ketentuan Allah dengan rasa ikhlas dan ridho. Ketika meninggalkan rumah, kita bertawakal kepada Allah atas rumah yang kita tinggalkan. Ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita berserah diri kepada Allah dan berdoa agar segala mendapatkan solusi dari apa yang kita hadapi. Berusaha memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sebelum dan setelah kita ujian diiringi dengan berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala pekerjaan orang yang bertawakal itu hanya timbul dari kesucian hatinya, keluar dari jiwa yang bersih. Perjuangannya di dalam mengarungi kehidupan selalu ditujukan karena kewajiban, tidak untuk keuntungan sendiri tetapi juga untuk orang lain. Serta berjalan atas dasar kehendak kemauan Allah. Betapa hasil dan buahnya diserahkan penuh kepada Allah dalam menyelenggarakan kewajiban itu. Segala yang ada padanya, baik harta, tenaga, dan jiwa diserahkan kepada Allah dengan mengharap pertolongan dari Allah saja. Kalau orang telah biasa bertawakal, berserah diri kepada Allah, tentu ia tidak mempunyai keraguan hati lagi dalam menghadapi suatu pekerjaan. Bahkan semua itu diselenggarakan dengan hati yang gembira, sunyi dari putus asa, jauh dari sifat penakut. Dia tahu bahwa di dalam berbakti kepada Allah harus dengan pedoman berani karena benar, takut karena salah. Tidak boleh surut ke belakang. Sebab halangan dan rintangan tidak harus menghentikan langkah lantaran duri dan ranjau. Dia tahu bahwa di belakang kekuasaan dunia ini ada kekuasaan gaib yang jauh lebih besar. Kekuasaan yang sanggup menghancurkan segala kekuatan di dunia. Sebab itu orang yang bertawakal kepada Tuhan sangat tangguh. Ia memegang tujuan keyakinannya
Di dalam berusaha ia terus maju ke muka, terus maju dan maju sehingga tampak dapat dilihat usahanya itu. Berhasil atau tidaknya keteguhan hatinya, ia tidak mudah dipatahkan oleh apapun. Bahkan ia mendapat cobaan yang bertambah teguh, yang tidak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas. Seberat apapun ujian, seberat apapun halangan dihadapi dengan sungguh-sungguh yakin bahwa Allah lah yang akan menolong dan melindungi. Nah, sifat tawakal ini menjadi pangkal segala ketenangan hati, ketenangan dalam bekerja, dan syarat untuk menambah keberanian dalam menunjukkan suatu usaha. Tawakal ini pula lah yang menjadi dasar untuk meningkatnya ke jenjang pekerjaan yang lebih berat. Ya, ini kalau sudah bertawakal, sudah pasrah kepada Allah, apapun rintangan, halangan tak menjadi halangan untuk terus maju. Ya, seperti kejadian dalam sejarah ketika telah terdesak Raja Fir'aun oleh pengaruh pelajaran suci yang ditebarkan Nabi Musa, maka segera dikumpulkanlah para tukang sihir dan pandai untuk melawan menjatuhkan Nabi Musa. Setelah ahli sihir berkumpul, maka mereka merubah tali-tali menjadi ular kecil-kecil. Melihat keadaan ini, Nabi Musa segera menjatuhkan tongkatnya, berubah menjadi ular yang amat besar yang sangat menakutkan orang. Dan seketika itu pula ular kecil-kecil ditelan oleh ularnya Nabi Musa, sehingga habis tiada tersisa satupun. Melihat peristiwa itu, ahli sihir Fir'aun sangat takjub dan terheran-heran. Dia tahu benar bahwa ular Nabi Musa bukanlah ular palsu, bukan sihir. Maka seketika itu pula mereka lalu sujud dan takluk kepada Nabi Musa seraya berseru. Mereka berkata, "Sekarang juga kami percaya pada Tuhan seru sekalian alam, Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun." Demi melihat itu, Raja Fir'aun mendengar ucapan mereka sangat murka dan berkata dengan ganas, "Wahai ahli sihir, adakah kamu percaya pada Musa sebelum kami beri izin? Sungguh jika kamu tetap percaya, tidak mau pulang kembali ke agama berhala, pastilah kamu semua akan kami usir, akan kami potong-potong tangan, kaki, dan kami salibkan, sehingga kamu semua hancur binasa." Mendengar ancaman Firaun itu, dengan tenang hati dan dengan keberanian, ahli-ahli sihir menjawab. Katanya, "Sungguh gertak dan ancaman Tuhan tidak sedikit pun mengurangi kekebalan iman kami. Bahkan menambah keyakinan kami bahwa pelajaran Nabi Musa suatu pelajaran yang suci, pelajaran yang sungguh menuntun manusia ke padang bahagia. Sedikit pun kami tidak akan surut, sedikit pun kami tidak takut kepada siksaan itu. Bahkan semua tanggungan akan kami pikul dengan segala riang hati." Luar biasa keyakinan dan ketawakalan para tukang sihir yang asalnya percaya pada Fir'aun berbalik arah kepada Nabi Musa karena memang yakin kepada ajaran-ajaran Nabi Musa. Dengan tidak menanti lama lagi, bertubi-tubilah siksaan Fir'aun dijatuhkan ke pundak ahli sihir sehingga mereka menemui janji Allah, yaitu mati syahid. Subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar perjuangan mereka. Kalau sudah yakin, sudah sadar, sudah tahu bahwa Allah lah pemiliknya, Allah lah yang akan menanggung segala kehidupannya, dan yakin bahwa hari akhirat itu ada apapun dihadapinya. Mati syahid, mati yang diharapkan oleh semua umat Islam untuk kembali ke haribaannya. Demikian sahabat Komariah, link dimanapun berada,
Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa bertawakal, senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Billah